Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Rabbi sholli sodri wa yassiri amri walul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita sama-sama menyimak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bini'matihi ikhwana wa kuntum ala syafa hutratin minan nari fa'anqadhakum minha. Kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan,
menyuruh berbuat yang makruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah sampai kepada mereka keterangan yang jelas, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat hajat yang besar, yang berat. Pada hari itu ada wajah yang putih berseri, dan ada pula wajah yang hitam muram. Adapun orang-orang yang berwajah hitam muram, kepada mereka dikatakan, mengapa kamu kafir setelah beriman? Karena itu rasakanlah hajat disebabkan kekafiranmu itu. Dan adapun orang-orang yang berwajah putih berseri, mereka berada dalam rahmat Allah, surga mereka kekal di dalamnya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan kurnia-Nya, yang mana pada hari ini kita dapat bersilaturahmi pengurus P2T Bekasi Timur beserta keluarga di tempat ini. Yang saya hormati Ustadz Abdul Muyassir dan Pak Mul, dan juga PLT P2T Bekasi Timur, dan juga Pak Budiono selaku BP. Bapak dan Ibu sekalian, tidak banyak yang saya sampaikan. Tadinya dalam rundown saya nggak ada di kata sambutan. Ternyata saya ditodong. Nah, terima kasih atas panitia yang telah menyediakan tempat, lokasi tempat kita silaturahmi ini, dan juga sekali lagi saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Apabila dalam sambutan ada yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Demikian kata sambutan ini, tidak panjang lebar. Persiapannya nggak ada katanya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustaz, ini mewakili Ustaz, sebenarnya ini harus menunjukkan satu ini sebenarnya sumber share nih Pak Ustaz. Alhamdulillah, asma'u wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina man yahdihillahu fala mudilla lahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Fa in syakartum la azidannakum wa la in kafartum fa syadid. Puji dan syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita sampaikan kehadirat Ibnu kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepada yang terhormat Pak Ustadz Abdul Muyassir, Pak Pembina, Pak Mulyadi, Pak Budi, Pak Amran, Pak Sektor, dan pengurus lainnya. Setelah kita melaksanakan Ramadan sebulan penuh kemarin, bulan-bulan yang penuh panas dan bakar, kita saatnya masuk di bulan Syawal, bulan peningkatan kalau harusnya kita lebih bisa mempertahankan apa yang telah kita siapkan di bulan Ramadan kemarin. Seperti kita ketahui, mungkin kami laporkan juga bahwa lokasi kita di sini adalah calon untuk sekretariat kita ya. Kalau negara kita punya IKN di sana, ini mungkin IKN-nya P2T, IKN-nya P2T di sini. Dari kita dari Juanda akan kita pindahkan di sini dalam waktu dekat, karena memang di sana sudah akan digunakan untuk operasional yang produksi ya. Pada kesempatan ini juga mari kita sama-sama ikut mendoakan kepada rekan-rekan kita yang berhalangan hadir, Pak Heri dan Tomo karena istrinya sakit, ya.
Pak Edukasi dengan stroke ya, Pak Dadi. Ini para pengurus besar Pak Ustadz, bendahara sakit, sekretaris satu sakit, ini jangan-jangan karena pressure dari kedua. Saya khawatir. Bu Mary ya kan nyapa Masrul juga diberi hutang dari sakit. Iya makanya aduh nih, ini apakah karena kita makin berat atau gimana? Tapi bukanlah, mudah-mudahan ya rekan-rekan memang karena qadarullah ini memang kondisi teman-teman yang kurang fit, dan kami harapkan teman-teman bisa menjaga tetap performa, jangan sampai terlalu berat benar ya mikirin di hotel gitu. Iya. Nah, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Tapi sebelumnya mungkin izin Pak Ustadz ada sedikit pantun. Seharusnya Pak Rukman dan juga dibaca. Baca enggak? Baca banyak. Kurang sama tilawak kapan juga. Ikan bakar ikan dori enak dibakar tanpa micin ya. Selamat Hari Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Perahu kayu menjauhi karang, pohon rindang tempat berteduh dari mentari. Halal bihalal ini menjadi benang, perajut tali silaturahmi di dalam satu badi. Ya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih banyak Bu Susi. Silakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz yang saya hormati, Pak Budi, Pak Handi dan teman-teman semua, Alhamdulillah. Puji syukur mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Ilahi, berkat rahmat, hidayah dan inayahnya. Selama saya tinggalkan teman-teman, baru kali ini Ustadz saya ketemu, termasuk sama Ustadz. Jadi Pak Budi, kalau saya mau ketemu dengan Ustadz, mendingan di masjid kita Pak, kan sudah ada satu. Siap Ustadz ya? Ya. Biar saya juga ketemu teman-teman, nanti ada yang juga dari yang lain Pak, biar ngabung. Yang pertama sekali, saya permohonan maaf, istri saya tidak bisa hadir, tapi nanti katanya mau memaksakan insya Allah hadir karena memang ini adalah biara utama permohonan maaf. Yang kedua mungkin dari saya juga teman-teman, saya mohon maaf dua hal. Yang pertama, saya memang jarang bersilaturahmi, padahal itu berpahala buat kita. Saya sekarang ditambah lagi pekerjaannya, daerahnya agak jauh di daerah Jawa Barat, sehingga saya banyak warawiri ke sana. Sehingga kalau Pak Handi ngundang ke saya dan teman-teman, di samping ada amplopnya, amplop juga tolong waktunya agak pernya 2 hari, insya Allah saya mungkin bisa hadir. Terus yang kedua, Ustadz, saya mohon maaf nih, kayaknya jarang banget ketemu Ustadz nih, padahal kalau sering dengan Ustadz saya bisa lebih melucu kayak Pak Handi mungkin. Itu teman-teman, saya pikir karena sudah habis sama Pak Handi dan Pak Asril, belum Pak Budi, kapan makannya? Sebaiknya dari saya itu, namun demikian kita sama-sama nanti mungkin mohon Ustadz pada saat sambutan doain rekan-rekan kita yang memang sekarang dalam kondisi, mudah-mudahan dari 3 yang diberikan Allah itu diambilnya 2 gitu ya, yang satunya mungkin itu menjadi tambahan dari teman-teman. Jadi itu yang kita harapkan. Dengan sakit dia dicabut. Kalau saya sih sering sakit, mungkin karena sering sakit, kalau dicabut habis nanti. Jadi itu Ustadz, mohon didoain dari kita. Setuju ya teman-teman ya? Oke, makasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang saya berkenan ke semuanya, ke teman-teman. Saya dengan belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.
الحمد لله الكريم الجواد خلق الإنسان من نطفة وجعل له السمع والبصر والفؤاد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم نبينا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد يقول الله جل وعلا في محكم كتابه وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan Allah Ta'ala muliakan, tapi khusus tentunya yang disepuhkan di sini ada Pak Haji Mulyadi, ada Pak Budi, ada Pak Suhandi, ada Pak Asil, dan semuanya kayaknya juga sepuh-sepuh semuanya. Ya, saya hormati dan Allah Ta'ala muliakan semuanya. Setelah kita bertahmid dan juga bersalawat kepada baginda Rasulullah SAW beserta keluarga, para sahabat dan seluruh pengikut beliau ila yaumil qiyamah, selanjutnya saya ingin menyampaikan 2 poin saja. Cuma 2 poin ini nggak tahu mau berapa lama, mau 10 menit atau 20 menit atau 2 menit. Berapa lama? Berapa? 20 ya? Iya, karena 2 poin berarti masing-masing nanti 10 menit. Saya ingin bicara terlebih dahulu tentang hasil puasa sekali kali. Hasil puasa paling tinggi itu adalah pengendalian nafsu, dan saat kita bisa mengutamakan orang lain daripada diri, itu paling tinggi. Pengendalian diri itu bukan perkara yang gampang, apalagi saat-saat kita tidak lagi muda ya. Usia kalau sudah di atas 60 tahun itu lebih cenderung bisa mengendalikan diri atau cenderung emosi. Nah, makanya kita dianjurkan untuk puasa. Nah, puasa itu kan ada yang statusnya wajib, ada yang statusnya sunnah. Yang wajib alhamdulillah sudah kita terima. Yang sunnah terus berjalan. Ada yang sedang Kamis, ada puasa Ayyamul Bid tanggal 13, 14, 15. Ada puasa Daud. Puasa Daud itu bagus. Yang nggak bagus itu pengajian Daud. Jadi kalau di masjid kita di Telkom itu kan banyak jamaah yang ngajinya ngaji Daud. Pekan ini hadir, pekan depan nggak hadir, pekan depannya hadir, pekan depannya nggak hadir. Nah, itu namanya ngaji Daud ya. Itu nggak ada sunnah. Jadi pastikan kita harus mengendalikan diri. Terutama pesan saya untuk saudara sekalian, hati-hati kalau kita berkata terhadap anak-anak kita. Pastikan kita memandang anak-anak kita itu adalah aset akhirat kita. Maka lisan ini pastikan kita harus jaga baik-baik, karena ungkapan-ungkapan yang baik maupun yang jelek itu adalah doa untuk anak kita. Inginnya kan kita semua punya anak soleh dan solehah. Tapi kan kadang-kadang untuk menuju soleh dan solehah kan kita diuji oleh Allah. Nah disitulah jangan sampai ada yang keluar dari lisan kita ungkapan-ungkapan yang jelek. Jadilah mukminah yang bisa mengendalikan itu saja.
Yang kedua, selain mengendalikan diri adalah mengutamakan orang lain daripada dirinya sendiri, dan itu adalah bentuk persaudaraan yang paling tinggi. Jadi kalau tema kita merajut silaturahim, kemudian menguatkan persaudaraan, jadi bentuk persaudaraan atau ukhuwah yang paling tinggi adalah ketika kita bisa mendahulukan orang lain dari diri sendiri. Itu yang dalam bahasa Al-Quran disebut dengan ithar. Ithar itu dalam bahasa psikologisnya namanya altruisme. Altruisme itu ada 4 jenis. Ada altruisme pada aspek sandang, pangan, papan, dan kedudukan. Apa yang pertama tadi dulu? Sandang, pangan, papan, dan kedudukan. Coba kita urai satu-satu. Satu, terkait dengan sandang. Rasulullah SAW ini teladan kita. Itu kalau ada orang minta sesuatu kepada Rasulullah, itu dikasih. Nah, cuma satu saat Rasul itu menggunakan baju burda semacam jubah dan sangat bagus sekali. Apa yang terjadi saat Rasul memakai burda? Tiba-tiba ada sahabat yang memintanya. Ini pertanyaan saya Bapak Ibu, kalau pas ibu-ibu pakai baju yang paling bagus, lalu ada temannya minta, insya Allah dikasih atau insya Allah enggak? Saudaranya masih gagal. Nah itu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam burdahnya dicopot dan dikasihkan sama Masya Allah. Itu namanya mendahulukan orang lain daripada dirinya sendiri terhadap hal yang dia sukai. Maka biasanya emak-emak, ibu-ibu itu kan mukenanya itu kan punya 3 tipologi. Ada mukena tahunan, ada mukena bulanan, ada mukena harian. Yang paling bagus yang tahunan atau yang harian? Ini misalnya ada saudaranya minta sama ibu-ibu, minta mukena, insya Allah dikasih yang paling bagus atau yang sedang atau yang nah itu namanya ihsar. Ihsar pada aspek sandang, pakaian. Ada ihsar yang kedua, itu ihsar pada aspek makanan. Kalau nanti kita membuka secara perjuangan Rasul, itu ada peran namanya peran Khandaq, yang juga disebut dengan peran Ahzab. Makanya ada surat dalam Al-Quran namanya surat Ahzab, surat yang kedua. Dia juga punya kesalahan sama kita. Misalnya kita suka ngomongin dia, Bu, mohon maaf, saya minta maaf ya, saya suka ngomongin. Oh, jadi ibu suka ngomongin saya, kalau gitu sama dong dengan saya. Akhirnya sudah zero itu, nol ya gitu. Dari insya Allah kita menghadap kepada Allah. Nah, urusan hablum minan nas itu sudah selesai insya Allah dengan cara halal bihalal dan sekaligus mengendalikan diri dan mengutamakan orang lain. Insya Allah silaturahim kita akan kokoh dan persaudaraan kita akan kokoh. Insya Allah. Karena sudah banyak yang amin. Karena kalau amin itu berarti ceramah saya kepanjangan. Dan ini yang saya sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma rabbana zalamna anfusana
وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Amin. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين في كل مكان. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لا نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لا نعلم. Tuhan ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami ya Allah, dosa keluarga kami ya Allah, dosa orang-orang yang punya saham kebaikan kepada kami ya Allah. Tuhan ya Allah, saudara-saudara kami yang sedang sakit ya Allah, berikan kekuatan kepada mereka ya Allah, berikan kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit yang lain. Allahumma shfihim anta syafi la shifa ila shifa'u shifa'an la yughadiru saqama. Ya Allah, terimalah semua ibadah yang kami lakukan selama bulan Ramadan. Anugerahkan kepada kami ya Allah istiqamah. Ya Allah, jadikan para ayah yang hadir pada bulan ini menjadi ayah yang soleh, ayah yang bisa menjadi teladan bagi masyarakatnya dan juga keluarga terutamanya ya Allah. Jadikan para ummahat, ibu-ibu yang hadir, ibu-ibu yang salehah, ibu-ibu yang bisa menjadi teladan bagi keluarganya dan masyarakatnya ya Allah. Jadikan anak-anak kami ya Allah anak-anak yang salihin, anak-anak yang salihah. Tuhan ya Allah, jaga kami ya Allah dari fitnah zaman. Tuhan ya Allah, tanamkan dalam kalbu kami ya Allah mahabbah kepadamu ya Allah, mahabbah kepada Rasulmu ya Allah, mahabbah kepada kitabmu ya Allah, mahabbah kepada dinmu ya Allah ya Rabbana ya Rabbana. اللهم ربنا لا تدع لنا في جميعنا هذا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا مريضا الا شفيته ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره الا قضيتها يا ارحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. ثم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Karena Ustaz tadi menyampaikan pertama kali masih ingat nggak? Masih. Tangan. Ya, pertama adalah tanda papan dan kedudukan. Pak Handi biar pekerjaannya ringan, kita contohkan dan implementasikan. Pada saat bicara pangan, Pak tadi sandang. Nah, saya ke sandang dulu nih. Ke sandang dulu. Kenapa? Karena kalau bagi kaos, kayaknya masih duluan deh. Nggak kebagi segala macam. Mulai sekarang Ustaz kasih Ustaz. Jadi begitu bagi kaos, kasih dulu yang lain. Kasih dulu yang lain. Ikhlas kan? Ikhlas? Ikhlas. Artinya kalau ada yang kecil, gede segala macam, pokoknya dibagikan. Kasih dulu yang lain. Sehingga tidak rebutan kayak anak ini. Kayak ngasihnya kayak di dalam itu tuh, di dalam kalau makan bubur itu ngambilnya kan yang pinggir dulu. Itu yang pertama. Setelah sandang tadi apa? Pangan yang dimakan ya. Biasanya belum, orang kan belum datang semua. Tapi yang datang karena kita terbatas, tiba-tiba udah hilang. Besok habis teman-teman datang semua, silahkan dibagi. Enteng lagi tuh Pak Hadi. Terus yang ketiga apa? Papan. Papan ini juga sama. Bayangkan kalau rumah yang kemarin itu ada bocor-bocor dikit, bisa memberikan, kan Ustaz tadi bilang, kalau nggak punya uang, punya apa, oh ternyata punya material, tolong diberikan. Sehingga ada teman kita yang beberapa kali ngebel ke saya, Pak kurang ini masih bocor dan lain sebagainya. Itu agar kita terbiasa di rumah yang ada bisa ditempelkan di sana, dan itu mungkin sangat sedikit, tinggal yang sedikit-sedikit. Nah yang kemarin agak lumayan ribet. Nah yang ini biar Pak Andi enteng juga tuh Pak Andi. Ada material, ada apa, kalau kita bedah rumahnya bedah itu teman-teman itu memang sudah ditentukan orang-orang yang memang sudah terpilih yang paling perlu bantuan gitu ya. Nah ini 3 hal ini biar Ustadz juga menyaksikan akan lebih memudahkan Pak Andi. Yang terakhir yang minjam tanpa bunga. Yang minjam tanpa bunga, Pak Rukmandi, jangan sampai ada waiting list. Kalau ada waiting list, bisik-bisik aja. Mungkin itu yang harus. Saya ada 3 lagi ke bawah.
yang tadi tuh mungkin yang lain-lainnya teman-teman bisa lah melakukan tanpa bantuan orang lain karena keikhlasan diri Ustaz. Jadi kalau yang sekarang Pak Hanif biar dia mau. Ada satu lagi yang belum teman-teman, dan teman-teman tanpa diminta pasti teman-teman duluan, yaitu kedudukan. Coba kalau saya bilang, teman-teman mau nggak teman-teman keluar dari sini semua bubar Ustaz, karena memang nggak ada apa-apanya. Makanya apa-apanya ada di mewakafkan waktu. Itulah sampai 8 tahun tidak terasa kita sudah mewakafkan waktu. Sama dengan kita kalau nabung gitu ya, kan nggak terasa tiba-tiba banyak. Saya sudah 1 menit lewat 02, jadi pas ya, mohon maaf 02 menitnya, tapi saya nitip tadi melakukan apa yang sudah disaksikan sama Ustaz. Kalau ya gitu. Terima kasih waktunya semuanya teman-teman. Bila itu bisa hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat Hari Lebaran, minal aidin wal faizin. mari bersalam-salaman, Saling bermaaf-maafan, ikhlaskanlah dirimu, sucikanlah hatimu. sebulan berpuasa, jalankan perintah agama. Selamat Hari Lebaran, minal aidin wal faizin. Selamat Hari Lebaran, minal aidin wal faizin. Selamat Hari Lebaran, Minal aidin wal faizin. mari bersalam-salaman, Saling bermaaf-maafan, ikhlaskanlah dirimu, sucikanlah hatimu. sebulan berpuasa, jalankan perintah agama. Selamat Hari Lebaran, minal aidin wal faizin. Selamat Hari Lebaran, minal aidin wal faizin. Bekasi Timur mengucapkan Pedwatal Bekasi Timur mengucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin.